Jadi semua siswa-siswa saya mantan siswa dari pihak Polri yang sekarang sudah jadi Kapolres atau apa, Polda, Kapolda, saya terus terang sudah tak tahu, Pak, saya sudah hijrah. Oh, sudah nggak dihargai lagi, kenapa? Nah, Bapak ini pura-pura nggak tahu, sudah tahu, tak gitu kan. Polisi kok nggak tahu, ibu-ibu ketawa ya. Nah, itulah, kalau yang laki sudah hijrah, itu dianggap sudah cerai. Dan perempuan ini berhak dinikah oleh seseorang di jalan jamaah. Itu kan gendeng itu. Ini orang awam, moro-moro jadi saksi, jadi penolong itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ito Warsito, ada yang bilang saya panggilan saya Warsito, ada yang Pak Ito gitu aja. Karena berkenaan dengan profesi dan berkenaan dengan komunikasi. Tapi semuanya adalah muamalah demi kelancaran semuanya. Ya. Saya ini adalah salah satu mantan jamaah Islam jamaah. Saya masuk tahun 1997 dan selama saya mengikuti program jamaah atau pengajian jamaah, banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang berguna, bermanfaat dan bisa mendidik saya. Tetapi ada ganjalan-ganjalan, ada beberapa yang sifatnya itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu ditutup-tutupi. Ada 43 sampai terakhir saya di jamaah itu ada 43 pertanyaan yang belum bisa terjawab. Yang meliputi adalah hal-hal yang sifatnya dipitonahkan. Pitonah itu adalah hal-hal yang sifatnya dirahasiakan, sehingga termasuk itu contohnya dalilnya mana kalau kawin 2 kali itu. Kemudian kita infak ini kan yang diatur cuma zakat itu 2,5% setahun. Oh, ini aturan ini dari mana dalilnya hingga bisa 2,5%, 5%, 7,5% dan 10%. Nah, perkembangan ekonomi yang diomongkan dulu lain dengan sekarang. Sekarang itu orang yang punya kekayaan di atas sekian 10 juta ini otomatis 10% kan. Ya, otomatis sekarang bakul pentok, tukang bakso, tukang beca itu punya harta kekayaan lebih dari itu, otomatis dia bukan 10%. Ya, dari situlah dalilnya, tapi sampai sekarang nggak bisa dijelaskan gitu loh. Nah, yang ketiga banyak dalil-dalil yang sifatnya dipleset-plesetkan itu loh. Dalil yang diplesetkan sehingga nggak ada. Kalau saya tanya, kita ini hanya jamaah biasa, Pak, sedermo melampai, sadermo menerima, melaksanakan. Loh, aku tuh pengen pinter, aku bukan lulusan TK loh ya, aku pengen pinter sih, pengen jadi ilmu. Nah, nggak bisa dijawab bagaimana kayak gitu kan. Kemudian contoh yang kecil ya, di dalam ngaji kelompok ada banyak pertanyaan yang harus saya tanyakan, ternyata disekaki atau dihentikan oleh orang senior, mubalik senior. Pak, di sini nggak ada tanya jawab. Terus aku pintarku kapan? Nah, aku kalau mau privat, waktunya kapan? Privatnya disarankan untuk ketemu ini. Ternyata di sana orangnya kerja. Malamnya ngaji kelompok, ngaji ini, ngaji itu. Kapan bisa menyelesaikan masalah? Di musyawarah pun nggak ada yang orang menentang. Saya berusaha untuk bertanya semaksimal mungkin, ternyata jawabannya contohnya gini, waktu musyawarah kelompok tentang pembelian tanah daleman, ya, daleman itu adalah ya bagian dari Sidoarjo, harganya 300 juta waktu itu, kemudian harus kembalikan 312 juta. 12 juta ini apa? Hukumnya jual beli, pusat yang beli kepada penjual yang di sini, atau uang itu dipinjam oleh kelompok sini kemudian untuk beli sini, kemudian mengembalikan dengan lebih 12 juta dari 300 itu. Kalau jual beli, hukumnya jual beli oke lah, itu halal. Tetapi kalau itu hanya
sebatas perantara memindahkan uang ke pembeli di sini, saya rasa saya katakan itu saya tolak, bahwa saya tidak mau ikut campur Pak, itu riba Pak, kayak gitu kan. Sampai pengurus-pengurus saya tunggu sampai sekarang nggak ada yang menjelaskan tentu. Berarti bahasanya bahasa yang klise, bahasa klise itu bahasa yang itu aja, yang diucapkan secara sama aja seperti itu. Oh itu pinjaman, kata pinjaman. Ada pinjaman mestinya bukan lebih dari itu, gitu. Nah, jual beli oke lah, itu. Nah, itu contoh dari pertanyaan saya dari 43 pertanyaan yang tidak diselesaikan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, bagaimana awal Bapak kok bisa gabung dengan Islam Jamaah? Gini loh Mas, saya ini waktu itu masih bujang. Hidup saya ini kan ya istilahnya masih bujang, itu sok pacaran putus. Bagaimana saya itu bisa damai Pak dengan salah satu pengajar saya. Ternyata salah satu teman pengajar saya ini adalah orang yang sudah masuk jamaah. Dia giring saya untuk diajak ke sana, diperkenalkan, dan saya merasa cocok karena selama ini saya ilmu agama masih begitu ya, nggak begitu banyak ya dari kelompok lain gitu loh. Jadi saya diajak ke sana, diperkenalkan sehingga saya bisa masuk jamaah. Dengan iming-iming ternyata menarik ya. Pertama belajar tentang kitab sholat, tentang wudhu, tentang perilaku di jamaah ya. Nah, setelah itu lulus ternyata khatam ke Imaroh. Nah, dari Imaroh itu kok Imaroh mengacu pada keimaman, imam toat rasul. Nah, dari situ saya jalani aja sampai di mana. Tapi keimaman ini ternyata ada embel-embelnya. Salah satunya adalah membayar infak. Tapi tidak saya rasakan. Saya rasakan karena itu saya anggap merupakan aturan dalam agama. Saya belum paham agama ya. Dalilnya mana nggak dijelaskan, cuma dalilnya dalil infak, zakat itu aja. Akhirnya berapa Pak kalau saya ini pengajar, saya punya motor, punya rumah ini, 10% Pak, 10% dari ini. Jadi saya sebagai orang baru ya jujur aja, 10% nggak tak kurangi itu, sampai saya ini pindah di Sidoarjo kan. Nah, Sidoarjo saya ini lama-lama kan tahu hal-hal yang sifatnya itu perlu tak tanyakan dari kejadian teman lain ya. Oh nggak ada solusinya itu loh ya. Contohnya ternyata mengenai jodoh itu ya. Jodoh itu yang kelihatan ekonomi ini mapan itu ditawari betul. Kemudian yang anak bujang itu juga berhak milih, ternyata milih yang ganteng. Pertama di rupa itu nomor 1, yang kedua adalah pekerjaan itu. Ada yang tendensius, pengurus iki anakku tak kawinkan ambek anak imam daerah, otomatis suatu saat aku bisa jadi seorang imam daerah, otomatis ya lah umurnya lebih nom. Ini tendensius. Dari segi bisnis juga gitu. Mas, bisnis karo wong sing padha jamaah Pak Rokah. Tapi perlik-perlik di dalam hubungan muamalah antar jamaah itu kadang-kadang juga ada kendala-kendala yang besar. Ada malah terdengar terbesit bahwa karo wong luar jamaah itu kalau kita utang itu kalau nggak disaur katanya halal. Itu dalilnya di mana? Saya sampai sekarang saya belum dia ini nggak dijawab gitu. Nah, mulai dari tahun 1997 sampai 5 Mei 2020 berarti 23 tahun. Kalau di tentara saya ini pangkatnya sudah letkol atau kolonel. Cukup tahu seluk-beluknya di dalam.
kalau saya sekarang dikatakan orang murtad, kalau oh Pak Ito itu bukan orang jamaah lagi, taunya apa? Itu berarti wong munafik, wong jamaah yang munafik. Tahu berapa nggak tahu. Kita omongkan sekalian ya, biar saya nonton mau jamaah biar nanti biar sadar. Walaupun saya ini sekarang bukan orang jamaah, tapi toh memori saya saat di SMP, saya harus duduk dengan siapa, sepedanya apa, satu kelas namanya masih apa, apalagi SMA, saya masih hafal semua. Apalagi cuma mengingat sejak tahun 1997, si A, si B, perilakunya itu, pengurusnya juga tahu. Jadi nah ekonomi ini apa ditawari rapi meneh. Itu adalah itu. Ya kadang ya apalagi sekarang ada hijrah ini ya. Kok ngeri sekali kabar-kabar itu, mudah-mudahan ini juga nggak benar ya. Jadi kalau yang laki sudah hijrah itu dianggap sudah cerai, dan perempuan ini berhak dinikah oleh seseorang di jalan jamaah. Itu kan gendeng itu. Hukum apa? Hukum Islam aja nggak ada aturan gitu. Aturan non Islam aja juga nggak ada seperti itu. Kok itu dihalalkan? Itu loh. Hal seperti inilah yang kadang-kadang saya dengar selama ini, setelah hijrah ini kok malah saya runyam gitu loh. Itu ngawur gitu loh. Jadi makanya saya memberikan ini wawancara ini pesan pada orang di dalam. Bu ora sirku to'ah. Kok nggak meneliti kok dia judulnya cuma karena imam di to'ati. Kok nggak terbesit untuk mempelajari karakter, kepribadian si yang bersangkutan ini, backgroundnya seperti apa. Wong aku dengar juga karena besok jadi saksi waktu kita di surga atau di hari kiamat gitu. Nah, sekarang Nabi aja nggak bisa, Nabi aja cuma berikan syafaat ya, pertolongannya cuma ada berbagai hal yang sifatnya ajaran-ajaran sunnah yang kita penuhi, bisa berikan syafaat. Nah, ini orang awam kok moro-moro jadi saksi, jadi penolong, itu gimana? Buat orang-orang yang di dalam itu meneliti gitu loh. Pada gelarnya mereka S1, S2, Master, ya, Doktor, Profesor. Kok nggak bisa menelahi? Kok sirku to'ah, banyak sumpah setia, taat. Nah, dalilnya di pelintir aja mereka nggak tahu kan, bahwa nek bayar infak karo persenan, kemudian ngaji 2 kali seminggu itu masuk surga. Banyak aku cerita kepada ulama-ulama lain yang gelarnya LC, yang kiai haji, diketahui loh Pak, itu hanya membayar infak 10% dan ngaji 2 kali seminggu, walaupun ngantuk-ngantuk, surga terbuka lebar. Nah itu logika dalil dari mana? Ini sampai sekarang nggak dapat penjelasan juga, gitu loh. Dan hal-halnya yang dipelintir-pelintir seperti dalil korban. Korban ini sapi kan 7 orang. Nah sekarang di saudara tua kita ini 1.000 ditompo, 5.000 tompo, ngumpul untuk sapi, ditukoi sapi. Itu hukumnya gimana? Nah gitu kan. Waktu itu saya ya tadi tak bilang gitu, saya itu bukan lulusan SD atau TK atau apa. Saya itu sering membuka YouTube ya, membaca buku-buku karangan yang anggapannya mereka itu buku karangan. Ceritanya Pak Mauludin, Bambang Irawan. Itu kan yang ngedarkan orang dalam sendiri. Saya nulis itu kan mereka sendiri kemudian diperjualbelikan. Aku beli toh, tak baca. Nah, kalau baca ya saya bukan protes, enggak, tak tampung. Data beberapa tahun kemudian ada 3 syekh yang itu murtadkan di maklumat dan sebagainya. Itu memperkuat obsesi saya atau istilahnya imajinasi saya untuk tidak, keraguan saya ini tambah gitu loh. Itu yang kedua, yang berikutnya adalah
keraguan itu muncul di dalam lingkungan jamaah ini. Katanya kompak, katanya NKRI harga mati, tapi kok nikah 2 kali, kemudian KUA kok cuma 2, alasannya apa? Apa cuma milik buku nikahnya karena hidup di Indonesia? Wong naik haji aja juga di paspornya Pak, kita perlu pemerintah, visanya juga pemerintah, naik pesawat orang ya bisnis yang ketiga, hotel di sana diatur oleh hari ini. Aku timbul keraguan. Kemudian sholat, kalau dimakmumi orang luar, katanya nggak usah. Ya sekarang di Mekah bagaimana? Apa imam besarnya Mekah sana itu perlu diketahui orang-orang jamaah di dalam ya? Pikiran, kalau di Mekah sana umrah maupun haji, kamu pun makmum pada imam Masjidil Haram, tanya are you the Joka man? Are you Islam Jamaah man? Or you are the Sunnah man? Nanti jawabannya mereka. Kalau dia bingung, saya yakin dia bingung. Mau Islam Jamaah barengnya apa? Ya itu. Nah itu tidak, istilah tidak sah. Berarti kamu nanti hajimu berapa kali sampai menemukan imamnya Masjidil Haram yang orang jamaah. Nah itu yang janggal yang kedua. Yang ketiga, yang berikutnya adalah ritualnya itu loh. Ritualnya termasuk badam itu katanya juga nggak sesuai dengan sunnah. Ya, saya ngomong katanya karena memang saya nggak pernah naik haji, jadi belum pernah naik haji. Jadi kata dam itu yang tahu yang pernah naik haji itu. Tak bandingkan orang yang jamaah dan keluar dari jamaah itu udah beda. Dalilnya ternyata begitu. Haji Masyian itu harus ini harus naik bis atau jalan kaki. Ternyata tidak ada dalil yang kuat memperkuat tentang itu. Nah, kok di situ sholatnya aja loh, gerakan sholat saja harus tangannya dulu, kemudian kalau bangkit dengkulnya sih. Padahal dalilnya itu istilahnya macam-macam, banyak sekali yang ngatur. Lah kok diharuskan seperti itu? Alasannya keseragaman biar diidentifikasi itu orang jamaah. Itu betulnya nggak masuk akal. Kalau sudah hubungannya dengan dengan Allah, itu urusannya Allah. Perilaku termasuk sholat itu tadi, ucapan-ucapan itu tadi. Setelah banyaknya keraguan itu, apa yang langkah berikutnya yang Bapak lakukan? Dan boleh diceritakan kisah bertemu dengan Pak Nurfaisi hingga didatangi oleh pengurus. Nah, karena saya ini diem-diem itu merayap seperti itu Cak. Saya pengen tahu info ya. Sampai di mana sih Syekh kok didepak, dikeluarkan, dimaklumat, dikatakan murtad. Kata murtad aja saya sudah ragu, apalagi depak kembali maklumat. Ketika saya ini sekolah ke sana itu kan biayanya tidak besar, walaupun tiga saya ini dibiayai, katanya dibiayai oleh jamaah, tetapi kan maunya demi jamaah. Lah istilah kulaan barang kono didol gini kudune kan sedikit terima kok barangnya apa ora elek, bukan KW malah orisinil kok ditolak opo gitu. Nah, itu orang-orang yang di dalam mohon berpikir. Mudah-mudahan orang-orang non yang masih jamaah masih mendengar omongan ini. Saya ini bukan mubalek, saya ini adalah hanya pemeluk jamaah, cuma menyelami kehidupan di dalam jamaah yang non dalil. Saya ini tahu persis sehingga aku bisa ngomong. Saya bisa berdebat dengan saudara-saudara itu walaupun tanpa dalil, karena mereka kalau terpojok, pertama handphone itu diblokir. Aku nggak mau komunikasi dengan Pak Ito lagi karena dia suka memojokkan saya. Kalau Anda tidak terpojok, nggak merasa terpojok kan berarti tidak nggak merasa terpojok. Saya nggak mau mojokkan kok, menengahkan, malahan menengahkan biar sinar itu memancar ke Anda semua keluar dalam. Ternyata Anda menghindar, memojok sendiri, berarti kemudian jangan bilang. Ini namanya retorika, ya. Retorika itu mengelabui diri sendiri demi kebaikan keimaman. Nah itu gini Mas,
karena saya ini sering melihat YouTube pertama lagi kok Teguh bareng orang ini nanti ya gitu kok judulnya ini udah hijrah. Sinten Mas Teguh? Teguh itu adalah masih saudara saya, jadi ketua Mubalek Surabaya Selatan. Tak japri akhirnya, Mas sampai kan yang kelompok hijrah ini maksudnya? Iya Mas, ini ada hal-hal yang sifatnya krusial dan penting perlu dicermati, ditindaklanjuti. Aku melu, aku ngono kan, aku pengen tahu aku bisa ketemu aku ya, gitu. Rumahnya ngomong-ngomong, aku tapi nggak di rumahnya dia, karena maratuwane ini masih balik saya ini masih di dalam warung ngobrol. Ini loh Mas, ternyata malamnya ada pertemuan itu. Ya, aku dipabel oleh Mas Teguh, Mas ada waktu ini ngobrol sama saya Kolil sama ya Pak Nurfaiji ya sama ya, Pak Yudi di Agis ya. Itu ya dari situ aku dapat pencerahan bahwa apa yang digembar-gemborkan antara di jamaah selama ini dengan para ustadz yang dikeluarkan itu alasannya adalah ya apalagi seperti Komjen Nurfaisi ini kan dia seorang mantan kabar eskrim, jadi selektivitas dalam pemikiran maupun selektivitas di dalam penangkapan suatu situasi kondisi itu tajam. Makanya mereka seharusnya waktu masih bintang 3 itu berhak memanggil, karena terjadi kasus ini adalah setelah dia pensiun, yang nggak berhak untuk memanggil, hanya bisa mendatangi akhirnya ada keputusan yang seperti itu gitu loh. Akhirnya keputusan saya adalah ya itu disadari untuk mengundurkan diri itu ya, pokoknya kamu biar tidak dikeluarkan ya keluar sendiri aja gitu. Inspirasi dari beliaunya gitu. Ya apa yang dikatakan ada langkah pertama saya harus keluar, jadi ya saya ini tercium hubungan saya dengan teman-teman ini tercium oleh jamaah lain ya, akhirnya didatangi oleh imam kelompok dengan pengurus, yaitu dengan ultimatum kalau Pak Warsita atau Pak Ito tidak komit lagi dengan jamaah, nggak boleh ke sana langkahkan kaki, nggak boleh wudhu dalam jamaah, nggak boleh sholat di sana, nggak boleh salaman ngomong dengan orang sana. Siap, saya siap. Nah, saya akhirnya mulai besok kalau saya masih melangkah kaki di daleman atau larangan, berarti aku orang LDI atau Islam Jamaah. Tapi kalau besok sudah nggak kelihatan sana, bisa dikatakan keluar dari jamaah. Jangan bilang murtad loh ya, saya nggak suka, karena orang bahasa saya murtad itu adalah orang yang keluar dari keimanan agama Islam. Karena kamu bencinya pada orang yang keluar itu tadi, harusnya Anda menganggap pengkhianat, bukan murtad gitu loh. Nah, pengkhianat oke lah ya, pengkhianat oke, tapi nek murtad jangan. Saking bodohnya dia, bahasanya itu nyari istilah apa gitu loh. Nah iya, makanya aku nggak mau dia kata murtad. Jadi dari situ teman semua, ini saya dengan dia adalah masalah kepahaman. Anda tahu Islam Jamaah itu takfiri, mengkafirkan orang lain. Saya ini ada mantan jamaah yang sudah keluar, saya dianggap murtad, dianggap kafir. Kemudian saya jumpa yang di sini, saya dianggap pengkhianat, nggak boleh. Kasar sekali dia. Makanya sampai hati-hati, kelihatannya sampai kenal bujang buyu, tapi di dalam belakang dia sampai itu kafir, dikafirkan dia. Saya di 23 tahun di jamaah Islam Jamaah ini itu tahu persis perilakunya mereka. Nasihatnya orang yang kelompok 72 ini adalah
adalah kafir. Yang benar itu kita ini. Lah bagi jamaah itu yang dianggap orang iman. Merasa benar kata diri, benar diri itu sih nggak boleh. Itu ya Pak ya. Ya makanya orang bubar. Sekarang bubar aja. Saya ini adalah urusan kepahaman. Saya ini orang Islam Mas. Saya masih syahadat, sholat, zakat, puasa. Nanti kalau mau ya haji. Jadi saya ini masih taat pada Rasulullah, pada Allah. Hablum minallah, hablum minanas. Nah, gitu kan. Jadi kalau sampai mau menyalahkan, ini loh ajarannya ini loh. Berontakan wong sak kampung tak gitu kan. Tak kasih tahu ya, itu rahasianya. Dia itu mengkafirkan wong sak kampung sini. Selain dia itu gak ada yang benar agamanya. Ya di desa maupun di orang-orang NU yang mau jumatan itu. Gitu. Tak omongin gitu. Camkan ya Mas ya. Sampai kelihatan di depan sampean kenal. Itu loh imam kelompok di toko ini nih. Itu imam kelompok kelihatan guyang-guyu tapi menganggap sampean itu orang kafir. Gak ada artinya sampean tak gitu. Seperti saya ini loh tak sadu itu tadi karena nggak menghormati saya. Saya ini orang tua, tapi dengan bahan coklat juga asap mana yang tunjukkan? Nudung toh, sekali pusing, gitu kan. Tapi saya sudah dari situ, ada makanya di hulu ini ada yang budi luhur sampai bisa menjabat ketua RW gitu. Nah itu karena budi luhur biar nggak direcoki oleh masyarakat sekitar gitu loh. Itu. Tapi nek ketemu aku mlipir-mlipir semelane tak selfie ngono. Tak selfie dia enggak asal dimaklumat kok. Ngopo kok anu dengan Pak Ito. Di mana ini? Itu gitu ta. Dia langsung wedi. Jadi pada orang-orang yang hijrah ini menghindar semua. Nah, ulas-ulas imam kelompok Pak main ya kayak gitu. Nggih monggo mboten napa-napa. Aslinya menghindar terus taparane ping pindho ora menghindar terus. Orangnya keluar bareng ini. Sebenarnya tak selfie gitu. Mengenai bunglon itu ada beberapa posibilitas, ada kemungkinan. Pertama adalah orang tuanya masih kental di jamaah. Yang kedua adalah masih punya aset properti yang di dalam jamaah. Kalau dia nanti keluar dari segi keuangan, finansial, dari segi properti tidak bisa dijual, atau cuma disuruh beli sekedarnya, itu yang makanya menghubungkan. Tapi yang kebanyakan adalah keluarga, istri, anak masih kental dengan orang tuanya, mertuanya adalah orang, sehingga tinggalnya dengan mertua. Itu juga bunglon akhirnya. Bunglon ini akan menemukan jati dirinya nanti setelah jenuh ya. Tidak jenuhnya ada itu dengan akhirnya menghalalkan segala situasi pada dirinya diri sendiri. Ngapain aku ngebot-boti bujuku sing jalani nggak genah, akhirnya kan gitu lah. Kamu rapi ujogo kok aku senom kan, harusnya kan gitu. Nah, dari situlah itu keberatan bunglon-bunglon itu seperti itu ya, berkenaan dengan financial, hutang piutang, kemudian properti yang di dalam komplek ya, kalau nanti diusir atau di apa nanti gak ada yang ganti ya. Yang ketiga adalah keluarga ini dari terutama yang tinggal dengan mertua. Nah itu berat, anaknya kecil-kecil, aku nanti anakku gak ikut aku, dia jadi sesat akhirnya ya. Ini jadi kalau itu dari efek, tak maksudnya dalam efek. Kebanyakan orang-orang seperti itu yang keluarnya karena keilmuannya biasanya sebagai penerima receiver ilmu, transferan ilmu. Sekarang setelah orang itu tidak ada yang ngajari, bingung. Nah, pertama saya juga begitu, cuma lama-lama saya tabayun atau mensiasati cari info, Pak di Salafi ada pengajian, banyak sana. Tak dengarkan, tak datangi ya. Saya sambil silaturahmi dengan
ulama-ulama itu, Pak, saya juga barusan hijrah dari Aldi. Wih, alhamdulillah, diucapkan diselamati. Iya, ucapan selamat, Mas. Iya, betul, seneng banget. Nah, jadi di NU juga, ya, di Muhammadiyah juga. Jadi semua siswa-siswa saya, mantan siswa dari pihak Polri, yang sekarang sudah jadi Kapolres atau apa, Kapolda, saya terus terang sudah tak bel, Pak, saya sudah hijrah. Oh, sudah nggak di LDI lagi, kenapa? Nah, Bapak itu pura-pura nggak tahu, sudah tahu, tak gitu kan. Polisi kok nggak tahu, bunyi ketawa ya. Nah, itulah Pak, dalam saya rasa di semua Polri, anggota Polri, terutama Intel, tahulah. Itu. Kalau anggapan orang yang keluar hidupnya deblek atau sengsara itu monggo Pak, butuh pencerahan. Gini Mas, deblek urusan apa namanya soro itu berkenaan dengan ekonomi. Nah, ekonomi itu berkenaan dengan kemauan. Saya ini kan pernah dididik dalam organisasi suatu manajemen. Jadi kemauan yang keras, will, strong will, ini ada utama. Mau usaha apa sih? Pemikiranmu itu mau usaha apa? Core of bisnismu itu apa? Punya produk apa? Yang kuat itu apa? Makanya sebelum Anda berbisnis, strong will-mu itu yang utama. Mau bisnis apa? Makanya yang setelah itu Anda SWOT. SWOT itu ada 4 macam. Strength-mu itu produk apa? Kualitas kuantitasnya, harganya, pelayananmu. Yang kedua adalah weakness, kelemahanmu itu di bidang apa, produkmu itu terutama dari Anda sendiri, pelayananmu, hargamu, sistem pembayaran, kemudian packingnya itu dari segi ini weakness. Kalau itu udah bagus ya berarti bukan weakness, strengthness. Dan O-nya itu opportunity, kesempatan Anda itu seluas-luasnya. Indonesia itu luas, jadi opportunity itu adalah kesempatan. Nah, Anda mau segmen mana? Bawah, menengah, atas, atau semua segmen? Nah, itu memang ada bedanya, ada strategi namanya manajemen. Manajemen marketing, manajemen bisnis, office, sama manajemen keuangan. 3 poin itu. Maka kalau orang menemui itu tidak ada kata black, tidak ada sorot black. Mengibar bendera itu 3 tahun cukup. Yang penting sampai agresif, ofensif dalam memasarkan produk. Saya juga pelaku bisnis, juga seorang pengajar, dosen, juga seorang mantan manajer perusahaan. Ya. Jadi tahu persis sebelumnya. Kenapa orang geblek? Karena malas. Logika apapun malas. Padahal banyak opportunity, banyak kesempatan. Gitu. Kalau yang ucapan pengurus itu berarti hanya menakut-nakuti, itu gimana? Oh, kalau itu hanya push syndrome aja. Jadi suatu hal yang sifatnya itu menakut-nakuti. Agar? Ya, agar mereka itu tidak gampang keluar dari pengaruh-pengaruh katanya JRK itu tadi. Bapak selama di jamaah juga dipakani uang jamaah. Nah sekarang loro di rumah sakit itu seluruhan wong jamaah, bukan dapat dari keimaman. Selama saya ikut jamaah loh ya, katanya diramut oleh jamaah. Sampai di mana rambutnya? Anak nggak sekolah sampai nggak bisa bayar SPP, nggak ada pertolongan dari keimaman. Yang mana? Zakat aja loh, orang doa Pak suruh zakat itu dianggap utang, harus ganti. Itu berarti membebani orang miskin kan? Misinya di dalil itu kan kita menyantuni fakir miskin dan anak terlantar. Tapi ini kok langsung ganti. Belum prosedurnya zakat itu sampai ke imaman pusat gimana? Kematian zakat. Nah itu sampai pusat yang tertinggi itu gimana? Belum korban kulit sapinya dijual oleh orang penggede ini. Nah itu kembali ke deblek lah, tidak. Selama orang punya inisiatif untuk maju, walaupun mereka itu entrepreneur, pedagang kecil, mulailah. Pertama, jaga kualitas.
kemauan keras, kualitasnya oke, packingnya, kemasannya bagus, harga tidak terlalu mahal, itu nanti akan laku. Itu akan mengibar bendera Anda. Maka semboyannya orang-orang yang di dalam ini hanya seperti itu kata untuk menakuti model lama. Sekarang seiring dengan perkembangan hijrah ini, itu sudah gak tercuat lagi. Ya, ini sudah dianggap usang. Mungkin ada slogan lain mereka. Mungkin mau apa ya? Oh iya, setelah geblek itu ada doa laknat. Doa laknat. Ya, doa laknat sekarang sudah nggak mempan kan? Gusti Allah saja iku. Mungkin suruh menciptakan doa yang lain ya. Kan nasihat untuk pengurus dalam jamaah dan orang jamaah secara umum. Ya itu Mas, jadi sebagai umat Islam ya, saudara Islam, tanggap mereka itu sebagai saudara, bukan musuh saya, bukan musuh orang lain. Bagaimanapun hanya masalah kepahaman, tapi kepahaman yang bagaimana? Kepahaman yang sesuai dengan rel atau kepahaman yang relnya buntu. Nah itu loh, mari kita lewat bareng ke rel yang bagus, masinisnya bagus, punya legalitas yang bagus, punya sertifikat potensi yang bagus, knowledge-nya, power-nya bagus. Jangan milih masinis atau sopir yang istilahnya tidak pengalaman tapi dulu jadi bekas kernet sudah di ya. Dididik jadi sopir orang dinas jadi jadi sopir. Padahal jalan-jalan itu kan ada lubang gede loh, nggak tahu jeglong, tapi ya karena kena doktrin penumpangnya, kena doktrin ya enak aja tidur lagu-lagu ini ya marah. Tapi orang yang pintar, sensitif, eksekutif, ber-AC, tempat duduk sip, ya pilih mana. Kita hidup sekali ya, mari kita lewat jalan yang benar. Itu aja. Sekian, salam. Ya gitu aja pesan saya, mudah-mudahan semuanya bisa barokah, bisa menyelami kehidupan ini dengan baik, dan semua kembali ke sunnah. Tidak ada kata bitonah, patonah, budi luhur lagi. Kembali ke sunnah, bahwa kita itu Quran, hadis itu terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.